Selamat malam semuanya. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai Good Corporate Governance ya. Saya William Excel dan ini rekan saya Angelina Hartono. Di sini kami akan menjelaskan apa yang tertulis di paper ya. Jadi kita akan meringkas dari hasil paper ini. Dan paper ini adalah Good Corporate Governance yang berfokus kepada BUMN dan BUMD ya. Penerapannya bagaimana, implementasinya gimana, gitu kan. Kenapa di Indonesia kurang misalkan seperti itu ya. Jadi kita akan masuk ke dalam pendahuluan dan tinjauan pusaka. Jadi sebelum kita mulai ada pendahuluannya ya. Dia si penulis berargumen seperti ini. Andai kata nih Good Corporate Governance ini diimplementasikan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KKN di Indonesia dapat dihapuskan ya. Dapat hilang ya. KKN itu apa? Ada korupsi, kolusi, nepotisme, itu dapat hilang di Indonesia. Dapat berkurang, dapat hilang dengan menerapkan Good Corporate Governance yang benar. Jadi dia bilang kalau misalkan negara Indonesia itu pertumbuhannya nggak sulit bertumbuh gitu kan, itu karena kurangnya penerapan Good Corporate Governance di Indonesia. Ya, menarik ya. Nah, ayo sekarang kita masuk ke dalam ya. Jadi sebenarnya si penulis ini dalam tinjauan pusakanya dia banyak banget ya menulis banyak sekali tokoh. Dan kalau kalian mau baca papernya boleh, itu banyak sekali tokoh-tokoh. Nah di tokoh-tokoh ini sudah aku rangkum nih menjadi 3 bagian penting ya. Jadi ada 3 komponen penting dari seluruh penjelasan tokoh-tokoh ini. Pertama yaitu Good Corporate Governance itu adalah sebuah perilaku, tindakan, struktur menjalankan pengendalian perusahaan. Kemudian itu bertujuan meningkatkan nilai stakeholder dan shareholder. Yang ketiga, mencegah kesalahan strategi korporasi perusahaan. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi Good Corporate Governance itu sebuah tindakan. Nah, ini aku lihat ini sebuah pilihan ya. Jadi itu sebuah proses, sebuah tindakan, sebuah perilaku ya. Jadi jangan bilang semua perusahaan itu pasti ada Good Corporate Governance, belum tentu ya. Karena ini adalah pilihan perusahaan. Jadi ada Good Corporate Governance adalah pilihan perusahaan dalam dia mengendalikan perusahaan, mengontrol perusahaan, mengelola perusahaan. Oke, dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan nilai, untuk memperkaya shareholder, memperkaya stakeholder. Nah, di sini dititik beratkan ya, nggak cuma shareholder aja. Karena kita pemikiran itu selalu seperti ini. Kalau perusahaan itu berusaha mencari keuntungan ya buat pemiliknya ya. Kalau orang punya usaha ya memiliki pendapatan keuntungan sebanyak-banyaknya buat pemiliknya aja. Kenapa apa hubungannya sama stakeholder kan? Stakeholder kan masyarakat, pemerintah, terus habis itu ada pekerja gitu kan. Kadang kita banyak orang yang kadang nggak bayar pajak gitu kan. Nah ini problematika gitu ya. Jadi dia meningkatkan nilai nggak cuma shareholder aja nih, tapi juga stakeholder nih. Ya. Jadi bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan, bagaimana tanggung jawab perusahaan kepada pekerjanya, masyarakat di sekitarnya. Gitu ya. Seperti sekarang kalau di Indonesia gimana? Misalkan kita berbicara, contohnya ya, ini sedikit kontroversi ya. Ini di Indonesia itu kan dia ada pertambangan ya. Dan seperti yang saya tahu, kalau pertambangan di Indonesia itu dia begitu dia sudah digali, dia nggak mau ditutup, dia udah mau berjanji nih mau ditutup lagi ya, tapi nggak ditutup-tutup, gitu kan. Akibatnya ya banyak sekali banyak sekali anak-anak yang di masyarakat di sana yang dirugikan, banyak yang jatuh, akhirnya meninggal dan sebagainya ya. Nah kalau perusahaan itu menerapkan Good Corporate Governance itu sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Karena kuncinya aja di sini yaitu meningkatkan nilai stakeholder juga. Gitu ya. Itu sedikit aja. Terus sebetulnya mencegah terjadinya kesalahan strategi korporasi perusahaan. Itu benar ya. Jadi misalkan dengan Good Corporate Governance itu meningkatkan internal control, tanggung jawab kepada pemegang saham dan segala macam ya. Jangan sampai nanti perusahaan misalkan melakukan fraud dan segala macam gitu ya. Dan untuk mengetahui jika ada kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Benar ya? Kalau dengan menggunakan internal control yang baik, ya berarti kita bisa mengetahui, bisa track nih, ada kesalahan apa saja ini. Bisa melihat prosesnya, bagaimana performa dari perusahaan gitu kan. Bagaimana performa manajemen gitu kan. Dan berusaha untuk memperbaiki performa tersebut. Gitu ya. Nah, ada 4 prinsip dari implementasi Good Corporate Governance yang harus diterapkan di perusahaan. Fairness, accountability, responsibility, disclosure, and transparency. 4 komponen penting ini harus diterapkan di perusahaan dalam dia menerapkan Good Corporate Governance. Pertama dia harus fair, perusahaan itu harus fair. Nggak boleh ya, misalkan kita cinta banget sama Indonesia, tanah air, cinta banget gitu ya. Kita punya perusahaan, pemegang sahamnya ada pemegang saham asing nih.
Terus akhirnya kita nggak adil nih pada pembagian keuntungan misalkan, nggak fair, informasi nggak dikasih misalkan. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus fair dalam merapat good corporate governance, kita harus fair. Semua pemegang saham itu harus memiliki hak yang adil ya gitu ya. Misalkan juga kalau kita bicaranya pemegang saham minoritas misalkan, pemegang saham yang kecil, yang orangnya banyak tapi megangnya persentasenya kecil-kecil. Misalkan mereka nggak dihargai nih misalkan gitu. Pembagian profitnya nggak adil nih, menguntungkan pihak-pihak yang atas aja gitu misalkan. Nah, itu nggak boleh ya, harus fair perusahaan. Gitu. Juga ini si penulis juga menulis ya, tapi saya tidak tulis di sini. Cukup menarik bahwa pihak internal manajemen tidak boleh melakukan perdagangan saham, tidak boleh memiliki saham secara internal ya. Jadi pihak internal itu nggak boleh. Duh, kenapa pihak internal nggak boleh gitu kan? Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang internal itu dia memiliki informasi-informasi dari dalam perusahaan. Dan sedangkan pihak eksternal sebagai pemegang saham dia nggak punya nih. Dan itu merupakan ketidakadilan ya. Itu tidak adil dong. Kalau misalkan misalkan CEO-nya tahu bahwa sahamnya bakal jatuh, dia bakal jual semua. Sedangkan pemegang saham di luar nggak tahu nih. Akhirnya mereka alami kerugian. Itu nggak fair ya. Gitu. Kedua, ada disclosure dan transparansi. Jadi dalam memberikan informasi harus terbuka perusahaan. Memberikan info-info, terus habis itu keputusan-keputusan penting yang diambil ke perusahaan harus dikasih tahu nih. Jangan sampai kayak kejadiannya seperti Enron ya. Enron kan dia melakukan rugi, tapi ditulisnya untung-untung semua gitu ya. Atau perusahaan-perusahaan yang ditutup-tutupin nih, gitu kan. Misalkan dia ada pengambilan keputusan gede tapi ditutupin gitu kan, supaya nama perusahaannya nggak jelek. Gitu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi kalau kamu menerapkan good corporate governance, trust itu penting ya. Disclosure dan transparansi itu penting sekali. Gitu ya. Terus good corporate governance itu juga merupakan implementasi accountability ya dari manajemen ya. Sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada stakeholder dan shareholder. Pertanggungjawabannya nanti dia bakal nunjuk itu di laporan keuangannya itu good corporate governance gitu. Bagaimana apa yang telah kita capai gitu dalam mencapai good corporate governance ini. Gitu kan. Apakah kita menjaga lingkungan gitu kan? Apakah kita baik pada pekerja kita gitu kan? Dan banyak lagi ya. Terus kemudian yang terakhir itu ada responsibility ya, yaitu ada kerjasama seluruh pihak, nggak cuma perusahaan aja, tapi seluruh pihak untuk meningkatkan nilai kekayaan, nah, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesehatan perusahaan. Itu tanggung jawab bersama ya, tanggung jawabnya perusahaan dan juga tanggung jawabnya stakeholder, shareholder gitu ya. Nah, oke. Begitu. Itu adalah implementasi dari good corporate. 4 prinsip penting ya dalam good corporate governance. Nah, yang terakhir yaitu ada 5 dari 4 prinsip penting ini tadi. Nah, ada di sini 5 poin penting menurut OECD, ada 5 poin penting ya. Nah, pertama hak dan pelindungan pemegang saham. Jelas ya, hak dan pelindungan pemegang saham itu sudah tertera ya dari fairness, disclosure and transparency. Nah, banyak banget ya, udah sudah tertera jelas ya. Terus kemudian adalah peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ini ada di dalam responsibility ya. Nah, peran-peran seluruh pihak kan. Yang ketiga adalah pemberian informasi perusahaan yang tepat waktu, akurat, dan transparan. Nah, itu ada di poin kedua ya. Pemberian informasi yang tepat, akurat, dan transparan. Gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang keempat, yaitu tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terhadap perusahaan. Itu jelas gampang ya. Accountability ya, nomor 3 ya. Terus yang kelima, yaitu pelakuannya setara, akuntabilitas, sudah pertanggungjawaban dan segala macam. Itu tadi adalah 4 poin penting dari prinsip-prinsip dalam menerapkan good corporate governance. Gitu. Nah, ini menarik ya. Ini di sini dia juga penulis juga berbicara bagaimana perusahaan yang ingin melakukan good corporate governance. Ya, oke. Jadi good corporate governance itu nggak bisa semudah itu diterapkan ya, nggak bisa. Ya udah kita mau terapkan. Oke, sekarang kita udah good corporate governance. Itu nggak bisa ya. Jadi good corporate governance harus merubah ya. Harus merubah budaya perusahaan itu sendiri. Kalau budaya perusahaan itu misalkan dia nggak fair, misalkan sama pegawainya, gitu kan. Misalkan di Indonesia harusnya kerjanya misalnya maklumnya 8 jam gitu. Pekerjaannya disuruh kerjanya misalnya 15 jam per hari. Tanpa apa itu namanya? Apa itu? Ya, gaji yang itunya, gaji yang kalau kamu kerjanya agak lama itu namanya gaji apa itu? Lembur ya. Lembur ya namanya. Ya, misalkan 15 jam nggak dikasih lembur tuh.
Wah, kejam banget tuh ya. Ya, kalau dia menerapkan dia nggak boleh, budaya harus dirubah gitu kan. Nah, Pak, kok misalkan mau lebih dari itu ya harus dikasih uang lebih gitu kan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu dia harus merubah banyak banget tuh nilainya, normanya, mentalnya, perilaku korporasi itu harus dirubah yang agar sesuai dengan good corporate governance. Oke, itu juga ada menerapkan peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan corporate policy ya, yaitu ada dalam manajemen risiko, manajemen isu lingkungan. Nah, manajemen isu lingkungan ini tadi kan yang tadi kayak yang contohnya gali-gali itu tadi ya, kebijakan investasi pendanaan, kebijakan dan pengembangan sumber daya manusia. Yaitu pekerjaannya harus kasih training gitu ya dan segala macam ya. Itu good corporate governance. Nah, menulis memiliki metodologi penelitian ya. Jadi dia dalam meneliti ini dia menggunakan metode deskriptif ya. Jadi dia menjelaskan secara deskriptif suatu masalah. Jadi ada suatu problematika dan dia berusaha menjelaskan problematika ini dengan menggunakan dasar-dasar ilmiah ya. Dasar-dasar ilmiah ini didapat dari mana? Itu dapat dari poin ketiga ya. Dokumen-dokumen, buku ilmiah, UUD Indonesia, nanti ada ya, pasal-pasal berarti ya. Ada dokumen kebijakan perusahaan, dokumen berita, penelitian sekunder mengenai BUMN dan BUMD. Nah, kemudian dalam melakukan analisa informasi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif ya, secara mendalam dan terperinci. Oke, dan juga jangan lupa bahwa topik paper ini yaitu adalah penerapan good corporate governance dalam BUMN dan BUMD. Oh, tentu saja. Dan nanti dalam penerapan itu, kenapa kok nggak bisa, nggak banyak diterapkan di Indonesia? Aspek-aspek aja yuk. Aspek-aspek apa saja yang menghambat gitu kan penerapan good corporate governance di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan dari paper tersebut. Nah, hasil dan pembahasan ini akan dibahas oleh rekan saya ya, Angelina Hartono. Boleh, silakan. Oke, jadi yang pertama dari hasil dan pembahasan, saya akan membahas mengenai corporate governance di Indonesia. Next. Nah, penerapan dari good corporate governance itu dapat meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Karena dengan menerapkan good corporate governance, kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan industri pasar modal, korporasi, pasar, audit dan tuntutan akan transparansi dan identifikasi, dan krisis finansial di Asia. Lanjut. Oke, jadi Kementerian BUMN maupun Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Jakarta telah mewajibkan BUMN dan emiten untuk menetapkan kebijakan dari corporate governance ini. Nah, kita tahu secara legal telah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai corporate governance ini, yaitu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara. Nah, tetapi secara faktanya, penerapan akan good corporate governance ini pada BUMN itu masih rendah. Kenapa masih rendah? Karena mereka belum memiliki budaya di dalam suatu perusahaan tersebut sehingga membuka peluang bagi terjadinya kecurangan atau yang sebagai kita tahu fraud. Lanjut. Oke. Di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 itu berisikan mengenai BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah yang bentuknya dapat berupa perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Maka dari itu, kita tahu bahwa BUMD harus tunduk kepada peraturan daerah karena BUMD terletak di bawah pengawasan dari pemerintah daerah tersebut. Sehingga keseriusan dalam penerapan good corporate governance untuk BUMD itu sangat tergantung dengan komitmen dari pemerintah daerah. Nah, pada tanggal Maret 2001, National Committee on Corporate Governance atau yang disingkat sebagai NCCG menyusun dan menerbitkan pedoman Good Corporate Governance atau yang biasa disebut dengan Code for Good Corporate Governance yang diidentifikasikan menjadi 13 bagian, tetapi saya akan menyebutkan salah satunya saja, yaitu adalah etika berusaha. Etika berusaha ya.
Nah, dalam pandangan pemimpin daerah, itu kita masih bisa lihat bahwa masih kurang kesadaran akan penerapan good corporate governance. Padahal, kalau misalnya kita menerapkan good corporate governance ini, akan menciptakan BUMD yang sehat dan berkembang dengan baik. Lalu, mampu memberikan sumbangan PAD yang signifikan bagi daerah. Nah, tapi kondisi ini sudah mulai membaik. Kita bisa lihat dari masyarakat saat ini, yaitu masyarakat saat ini mulai berpartisipasi aktif dalam menerapkan good corporate governance pada BUMN dan BUMD. Nah, kita bisa lihat apa sih partisipasi aktifnya. Nah, caranya adalah dengan memunculkan berbagai forum, lalu membuat organisasi berbasis masyarakat, dan perusahaan secara aktif menerapkan good corporate governance di Indonesia. Selanjutnya ada pembahasan mengenai tantangan penerapan good corporate governance di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan baik karena mereka masih memiliki beberapa kendala, seperti kendala dari internal, eksternal, dan kendala yang berasal dari struktur kepemilikan. Nah, di sini ada pengertian dari berbagai kendala yang diterima oleh perusahaan. Yang pertama adalah kendala internal. Kendala internal itu bisa terjadi karena kurangnya komitmen, pemahaman, panutan dan teladan, budaya dan keefektifan dari sistem pengendalian internal akan prinsip-prinsip dari good corporate governance. Sedangkan kendala eksternal bisa terjadi karena kurangnya penegakan dan pengadilan hukum di Indonesia, sehingga membuat good corporate governance ini belum bisa berjalan dengan baik. Padahal seperti yang kita ketahui tadi, sudah terdapat UUD yang mengatur mengenai good corporate governance secara implisit. Selanjutnya, kendala struktur kepemilikan ini bisa terjadi karena perusahaan tidak dapat menjalankan prinsip keadilan yang baik. Karena pemegang saham yang terkonsentrasi pada seseorang atau sekelompok orang dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan. Maksudnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa kepemilikan seseorang terdapat dibagi menjadi persen, dan terdapat beberapa orang yang memiliki persen kepemilikan yang lebih dominan, seperti 50%. Nah, jika seperti itu, maka ia akan mempunyai wewenang untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan dibandingkan dengan yang lain, sehingga perusahaan masih sulit untuk menerapkan prinsip keadilan. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih caranya mengendalikan dari kendala tersebut. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa cara mengatasi kendala eksternal dan kendala struktur kepemilikan adalah dengan meningkatkan kendali internal. Jadi semuanya kembali lagi kepada kendali internal di dalam perusahaan itu sendiri. Jika kendala internal bisa diatasi dengan baik dan dibuat strukturnya dengan baik, maka kendala eksternal dan kendala struktur kepemilikan dapat berjalan dengan baik juga. Selanjutnya. Oke. Jadi, kesimpulan dari paper ini adalah krisis ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh kurang berfungsinya check and balance telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pengawasan dari lembaga tertinggi negara, pemerintah, masyarakat tidak berjalan secara efektif, sehingga menimbulkan praktek tidak sehat di dalam pemerintahan, swasta, dan masyarakat, berupa kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sehingga KKN ini terus berkembang dan merugikan bangsa ini. Nah, permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti pengaruh dari berbagai indikator ekonomi internasional dan internal yang menyangkut tata kelola perusahaan swasta dan negeri. Dengan menerapkan good corporate governance, maka nilai perusahaan akan meningkat baik dalam hal keuangan, memperkecil resiko, meningkatkan daya saing, meningkatkan kepercayaan investor, stakeholder, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oh, menarik sekali ya.
Coba Indonesia diimplementasikan ya, good corporate governance. Mungkin nggak ada korupsi lagi kali ya. Oke, sekian, terima kasih Pak ya.